Ri, kok balik kerja lagi? Katanya mau santai setelah nikah. Kok sekarang malah di sini? Realita, Pin, hidup gak seindah itu. Aku butuh uang buat biaya hidup. Sebelum kamu menikah, aku pernah nasihatin kamu kan? Tapi sekarang aku gak mau nyalahin kamu. Aku pengen nyemangatin kamu aja. Pasti berat ya udah jadi istri orang. Ya gitulah, niat pengen santai malah dibantai. Semangat ya. Kalau kamu butuh cerita, aku ada di sini kok. Aku siap dengerin semua keluh kesah kamu. Capek banget, kayaknya hidup bakal lebih santai kalau gue nikah. Gak usah kerja lagi, tinggal santai di rumah. Ri, kamu kelihatan lesu banget. Istirahat dulu deh. Jangan terlalu memforsir diri. Mungkin aku butuh perubahan besar dalam hidup ini, Pin. Aku pikir menikah bisa jadi solusi. Kamu serius? Jangan langsung gegabah. Jangan mentang-mentang kamu capek kerja, menikah jadi solusinya. Menikah itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak yang harus dipersiapkan loh. Halah, emangnya apa sih yang harus dipersiapkan? Paling cuma lihat gedung, gaun, catering, undangan. Kalau kayak gitu mah gampang. Bukan itu maksud aku, Riana. Maksud aku tuh kehidupan setelah menikah. Banyak orang yang bilang hidup setelah menikah itu nggak seperti yang kita bayangkan. Emangnya kamu tahu tentang apa tentang kehidupan setelah menikah? Kamu juga belum nikah kan? Aku memang belum menikah, tapi seenggaknya aku lagi mempersiapkan mental dulu. Dan bukan cuma itu aja, kesiapan yang lain juga perlu. Apalagi mental laki-lakinya. Jangan sampai nikah sama orang yang salah. Kalau pacar aku yang sekarang langsung lamar, aku sih nggak masalah. Kayaknya dia bakal bertanggung jawab deh. Riana, denger ya, sekali lagi aku nasihatin kamu, jangan salah dalam melangkah. Kamu bisa kehilangan banyak hal hanya karena gegabah. Pikirin baik-baik konsekuensinya. Emangnya menikah serumit itu? Aku ngeliat di konten orang kok kelihatannya kayak seru. Apalagi yang jadi istrinya, mereka hidupnya kayaknya enak, gak perlu capek-capek kerja. Tuh anak kenapa ngelamun? Woi, ngelamun aja, lagi mikirin apa sih? Bisa nggak sih kalau datang itu nggak usah ngagetin? Iya, sorry, habisnya dari tadi ngelamun terus sih, makanya gue iseng. Rang, lo kan udah menikah nih. Kehidupan setelah menikah itu gimana sih? Kenapa lo tiba-tiba nanyain soal menikah? Lo ada rencana buat menikah? Gue saranin mending lo nikmatin dulu aja masa-masa lajang, karena setelah menikah itu pasti kehidupan lo bakal berubah. Ya iyalah berubah, gue pengen deh menikah biar gue nggak perlu capek-capek kerja lagi. Sumpah ya, ngeliat tumpukan dokumen di meja gue tiap hari itu rasanya muak banget. Jadi lo pengen nikah cuma karena capek kerja? Mending lo pikirin baik-baik deh, menikah bukan cuma karena itu. Dih, apaan sih? Nggak pinang, nggak rangga. Perasaan jawabannya kayak gitu doang. Benar-benar nggak bisa menjawab pertanyaan aku. Aku tahu kita baru kenal 6 bulan, tapi aku serius sama kamu. Ri, aku mau kita nikah. Kamu mau nggak nikah sama aku? Nikah? Aku rasa itu ide bagus. Aku mau hidup yang lebih santai. Santai? Iya, kita pasti bisa hidup santai bareng kok. Jadi gimana? Kamu mau nikah sama aku? Iya, aku mau nikah sama kamu. Terima kasih ya, aku seneng banget sama kamu karena kamu udah mau nerima aku. Nanti setelah ini kita harus bicarakan tanggal pernikahan kita ya. Aku juga bakalan datang ke rumah orang tua kamu. Iya, nanti kita bicarakan itu ya. Sumpah aku nggak salah dengar, Riana menerima lamarannya Doni. Kok bisa secepat itu ya? Ya mungkin emang udah jodoh. Ternyata Riana beneran sama ucapannya. Semoga pernikahan mereka berjalan dengan lancar deh. Tapi kok aku curiga ya sama Doni. Dia itu kan gak pernah kelihatan kerja. Kok berani banget ngelamar Riana yang seorang independen woman? Kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu aja Doni punya bisnis. Riana gak mungkin sembarangan menerima lamaran Doni kan. Yang pasti Riana jauh lebih tahu Doni daripada kita. Kita cuma bisa berdoa aja buat dia. Iya sih, mudah-mudahan pernikahan mereka berjalan dengan lancar deh. Aku baru ingat kalau aku belum tahu pekerjaannya Doni. Selama ini kan dia hanya bilang bekerja, tapi aku nggak pernah tahu pekerjaannya apa. Riana, kamu kenapa ngeliatin aku sampai segitunya? Ada yang bikin kamu ragu sama aku? Begini, sebenarnya aku belum tahu kamu kerja apa selama ini. Kenapa kamu nggak pernah ngasih tahu aku? Jadi itu yang kamu pikirin dari tadi. Kirain aku, kamu mikirin apa? Aku punya bisnis. Ya emang sih kelihatannya kok nggak kayak kerja, karena emang kerjanya di rumah. Ya macam bisnis properti gitulah. Tapi emang aku handle dari rumah. Orang kaya nih. Oh, aku pikir selama ini kamu kerja apa? Soalnya emang kelihatan nggak pernah kerja. Haha. Teman-teman aku juga mikirnya kayak gitu. Mereka mikirnya aku pengangguran. Bahkan ada dari beberapa mereka yang nawarin aku pekerjaan. Padahal sebenarnya aku nggak kayak gitu. Pantes sih kalau teman-teman kamu mikirnya kayak gitu. Aku aja hampir mikir kayak gitu. Akhirnya nggak usah kerja lagi, hidup di rumah aja pasti lebih santai. Tapi kok dari tadi aku ngeliat rumahnya kecil sih. Katanya pengusaha properti. Mungkin emang Doni orangnya sederhana, makanya rumahnya juga sederhana. Maaf ya, rumahnya cuma kayak gini. Tapi aku harap kamu bisa betah tinggal di sini. Iya, nggak apa-apa kok. Lagian kalau cuma berdua rumahnya nggak terlalu kecil. Kamu bisa taruh koper kamu di pinggir lemari aja. Nanti biar aku yang beresin.
Iya. Aku keluar sebentar ya. Kamu kalau mau istirahat duluan aja. Kamu mau kemana? Ada beberapa yang harus aku beli. Aku keluar dulu ya. Gak sabar pengen tiap hari rebahan. Gak perlu mikirin kerjaan lagi. Halo Pin, kenapa? Halo Riana, aku baru dapat kabar dari Pak Heru. Katanya kamu jadi resign. Kok nggak bilang dulu sih sama aku kalau kamu resign? Oh itu, iya aku mau resign. Setelah memutuskan untuk menikah, aku emang rencana mau resign. Ya ngapain lah kerja kalau udah punya suami. Ya, kita bakalan jarang ketemu dong. Kamu pasti bakalan sibuk banget sama suami kamu. Haha, tenang aja, kita masih bisa ketemu kok, meskipun gak bisa setiap hari. Bahagia selalu ya buat kamu. Aku selalu mendoakan kamu yang terbaik. Makasih ya, kamu emang teman terbaik aku. Nih aku bawain makan malam. Kamu suka cemilan kan? Aku sengaja bawain itu buat kamu. Terima kasih ya. Oh iya, aku mau tanya, kerjaan kamu gimana? Selama kita persiapan pernikahan, kamu santai-santai aja tuh? Ya emang santai aja. Gak usah terlalu dipikirin. Hidup gak usah terlalu ribet. Yang penting jalan. Kok aku ngerasa ada yang aneh ya sama cara berpikirannya Doni? Kok dia bisa sesantai itu? Udah gak usah dipikirin. Kita ini kan baru aja nikah. Nikmatin aja dulu. Masa udah mikirin pekerjaan aja sih? Iya, kamu benar. Seharusnya kita nikmatin aja dulu. Jadi pengantin baru, gak perlu mikirin pekerjaan. Kenapa Doni belum pulang juga? Sudah jam 11 malam. Akhir-akhir ini Doni sering banget pulang malam. 2 bulan aku menikah sama dia. Bukannya aku bahagia, aku malah semakin tersiksa. Aku pikir aku bisa sesantai ini di rumah, tapi nyatanya enggak. Aku harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, sedangkan Doni nggak tahu pergi kemana. Doni, kamu dari mana? Kok bawa minuman? Kamu minum minuman haram? Sejak kapan, Doni? Bukan urusan kamu. Mau aku minum atau enggak? Sebenarnya selama ini kamu kemana sih? Setiap hari kamu pulang malam terus. Apa pekerjaan kamu? Main kartu sama temen. Jangan cerewet ya. Aku kepala rumah tangga. Biar aku yang atur. Aku tahu kamu kepala rumah tangga, tapi emangnya salah kalau aku pengen tahu kamu kerja apa? Kamu bilang kamu bisnis properti, tapi mana buktinya? Kamu gak percaya sama aku. Wajar sih kalau kamu gak percaya. Karena aku emang gak kerja. Apa maksud kamu, Doni? Jadi selama ini kamu bohongin aku? Kamu ini memang bodoh ya Riana. Kamu pikir aku nikah sama kamu tuh karena apa? Ya biar bisa manfaatin kamu lah. Kamu kan kerja, punya penghasilan, jadi aku bisa manfaatin uang kamu. Tapi kamu malah berhenti kerja. Sekarang kamu harus terima akibatnya. Beresin semua rumah ini, harus terlihat rapi dan bersih. Enak aja kamu numpang di sini, tapi nggak beresin rumah. Aku gak nyangka, ternyata Doni bisa selicik ini. Dia memanfaatkan aku. Pantas aja dia selalu minta uang sama aku. Kamu emang benar-benar bodoh, Riana. Bisa-bisanya kamu terjebak dalam situasi seperti ini. Mau gak mau, aku harus kembali bekerja. Uang tabunganku gak cukup kalau aku gak kerja. Tapi aku harus kerja di mana? Apa aku kerja di kantor yang dulu aja? Kayaknya mereka masih buka lowongan deh. Iya, aku kerja di sana aja. Mudah-mudahan Pak Heru bisa menerima aku lagi untuk kerja di sana. Untung aja Pak Heru menerima aku lagi di kantor ini, karena emang kantor ini lagi butuh karyawan. Seenggaknya nasibku masih beruntung. Loh, itu bukannya Riana ya? Kenapa dia balik lagi kerja di sini? Iya, lo baru tahu. Kirain gue lu udah tahu duluan. Soalnya kan lo sahabat baiknya Riana. Gue emang sahabatnya dia, tapi dia nggak pernah cerita apapun. Pokoknya setelah dia menikah, Riana benar-benar berubah. Berubah gimana? Dia jadi lebih tertutup. Kalau gue pengen main ke rumahnya, pasti selalu dilarang. Terus dia juga selalu bilang kalau dia itu sibuk. Sekarang malah kerja lagi di sini. Gue sih curiga kalau dia nggak bahagia. Soalnya pernikahan dia terlalu cepat. Coba deh lo samperin dia. Tanya baik-baik. Kasihan gue lama-lama ngeliat dia. Iya. Ri, kok balik kerja lagi? Katanya mau santai setelah nikah. Kok sekarang malah di sini? Realita, Pin, hidup gak seindah itu. Aku butuh uang buat biaya hidup. Sebelum kamu menikah, aku pernah nasihatin kamu kan. Tapi sekarang aku gak mau nyalahin kamu. Aku pengen nyemangatin kamu aja. Pasti berat ya udah jadi istri orang. Ya gitulah, niat pengen santai malah dibantai. Semangat ya. Kalau kamu butuh cerita, aku ada di sini kok. Aku siap dengerin semua keluh kesah kamu. Makasih ya, kamu selalu ada buat aku. Tapi kayaknya aku gak bakalan terlalu banyak cerita soal rumah tangga aku. Itu kan urusan aku. Iya, aku tahu kok. Aku gak bakal maksa kamu untuk cerita. Cuma kalau emang ada yang pengen kamu ceritain ke aku, datang aja ke aku. Aku siap mendengarkan. Sekali lagi makasih ya. Ya udah, aku mau kerja dulu. Oke, semangat kerjanya. Ternyata bener ya, kehidupan setelah menikah itu tidak seindah yang dibayangkan. Aku itu capek, Doni. Aku baru aja pulang kerja. Sekarang lihat ruang tamu udah berantakan kayak gini. Kalau aku kerja, seenggaknya kamu yang bersihin rumah. Aku ini kepala rumah tangga, jadi terserah aku mau beresin rumah ataupun enggak. Tugas ini kan harusnya kamu yang mengerjakan. Kenapa harus aku?
Aku gak nyangka ya kamu bisa ngomong kayak gini. Kamu gak lihat kalau aku habis pulang kerja? Seharusnya kamu mengerti, Doni. Apa yang aku nggak ngerti dari kamu? Aku mengerti, tapi kamu juga harus ngerti. Aku ini kepala rumah tangga, Riana. Ngerti? Apa yang kamu ngerti dari aku? Selama ini kamu enak cuma leha-leha. Aku yang beresin rumah ini. Aku bahkan sekarang harus kerja buat memenuhi kebutuhan kita. Seharusnya kamu yang kerja. Ya udah, aku minta uang, Ri. Mau buka usaha. Kalau kamu mau ngasih uang buat usaha, terus usahanya bisa sukses, kamu nggak perlu kerja lagi. Usaha apa? Kamu serius? Jangan main-main deh, Don. Aku kan belum gajian. Uang tabungan aku aja tinggal sedikit. Ya serius lah, aku ini suami kamu. Percaya aja sama aku. Katanya kamu pengen hidup enak, leha-leha. Ya udah kasih aku uang. Aku tinggal bikin usaha. Ada benernya juga sih, tapi kok aku ragu ya. Jadi gimana, mau ngasih atau enggak? Kalau nggak mau ngasih sih ya nggak apa-apa. Itu berarti kamu harus kerja terus. Kenapa nggak kamu aja sih yang kerja? Seharusnya kamu tidak perlu mempertanyakan itu. Kamu pasti tahu kan jawabannya apa. Ini adalah satu-satunya cara kalau kamu memang pengen hidup leha-leha. Ya udah, aku bakalan kasih kamu biaya buat bikin usaha, tapi aku harap kamu bisa serius dalam usaha. Nah gini dong, dari tadi kayak kamu bilang kayak gitu. Kita kan nggak perlu debat panjang. Jadi ini usaha kamu, pergi bersenang-senang di luar kota. Aku udah menghabiskan banyak tabunganku, tapi ini kelakuan kamu, Doni. Kamu benar-benar laki-laki yang gak tahu diri. Doni, kamu pakai uang ini buat apa? Kamu bilang kamu itu mau bisnis, mau bikin usaha, tapi apa buktinya? Kamu menghabiskan uang tabungan aku buat jalan sama perempuan lain. Ini yang kamu maksud kepala rumah tangga? Ri, jangan ngajarin saya cara hidup. Saya ini kepala rumah tangga. Aku jauh lebih tahu. Aku itu emang bikin bisnis. Itu ada di luar kota. Dia itu cuma teman aku. Temen kamu bilang aku bukan perempuan bodoh, Doni. Aku bisa tahu mana yang cuma teman biasa, mana yang selingkuhan. Kamu nuduh aku selingkuh? Bisa-bisanya ya kamu nuduh aku selingkuh. Karena emang kenyataannya kayak gitu. Aku tuh nyesel nikah sama kamu. Kamu pikir aku juga nggak nyesel nikah sama kamu? Aku juga nyesel, Riana. Rumah tangga yang aku harapkan selama ini benar-benar di luar ekspektasi aku. Aku benar-benar menderita dengan rumah tangga ini. Doni benar-benar tega ngelakuin semua ini sama aku. Kayaknya ini masih malam deh. Tiba-tiba aja aku haus. Gara-gara berantem sama Doni, aku jadi tidur di kamar yang lain. Kemana semua barang-barang aku? Kenapa cuma ada lemari? Semua barang-barang aku, barang-barang yang berharga, gak ada di kamar ini. Tapi kok bisa? Gak mungkin Doni yang ngambil semua barang-barang aku kan? Itu kan barang-barangnya berat. Sedangkan Doni aja dari siang gak pulang. Apa? Isinya kosong? Enggak, ini gak mungkin. Kemana semua pakaianku? Jangan bilang semua barang-barang yang ada di rumah ini hilang. Aku harus cek ruangan yang lain. Enggak, ini gak mungkin. Semua barang yang ada di rumah ini hilang. Kenapa bisa terjadi? Loh, kemana semua barang-barang di rumah ini, Riana? Kemana barang-barang di rumah kita? Aku nggak tahu, Don. Pas aku bangun tidur, semua barang-barangnya udah nggak ada. Gak mungkin kan kalau ada perampokan? Aku benar-benar gak bisa berpikir apapun. Kok bisa? Barang-barang yang ada di rumah kita hilang secara cepat begitu saja. Kamu serius? Nggak dengar apapun dari rumah ini? Mungkin ada pencuri. Ada hal yang baru aku sadari, Don. Mungkin ini adalah ajab untuk aku. Apa maksud kamu, Riana? Ini bukan waktunya bercanda. Jangan bawa-bawa aja. Aku serius, Don. Aku nggak mungkin bercanda. Kalau ini beneran ajab untuk kamu, kenapa malah aku ikutan kena ajab juga? Itu berarti kamu memang pembawa sial, Riana. Aku benar-benar nyesel nikah sama kamu. Kenapa kamu tega ngomong kayak gitu, Doni? Ini juga semua karena kamu. Kamu nggak pernah mau kerja, bahkan beresin rumah sekalipun. Semuanya aku yang kerjain. Emang paling bener aku tinggalin kamu aja. Ternyata kehidupan pernikahan semenyeramkan ini jika kita tidak mempersiapkan segalanya. Ini bukan pernikahan, ini hukuman. Aku harus pergi dari sini sebelum kehilangan semuanya. Doni benar-benar tidak bisa diharapkan. Loh, kamu mau kemana, Riana? Pagi-pagi gini, kok udah bawa koper aja? Saya mau pergi, Mbak Koko. Saya udah nggak punya apapun lagi kalau tinggal di sini. Loh, emangnya kenapa? Kamu berantem ya sama suami kamu? Kalau memang kamu ada masalah sama suami, sebaiknya dibicarakan dengan baik-baik. Jangan tiba-tiba pergi dari rumah seperti ini. Gak baik loh. Terima kasih untuk nasihatnya, Mbak Koko. Cuma saya rasa saya yang jauh lebih tahu tentang rumah tangga saya, dan ini adalah pilihan yang terbaik. Maaf deh kalau saya terkesan ikut campur sama masalah urusan rumah tangga kamu. Terus, sekarang kamu mau kemana? Saya nggak tahu harus kemana. Intinya saya harus pergi dari sini. Kalau gitu, kamu hati-hati ya. Jaga diri kamu baik-baik. Iya, Mbak Koko. Kalau gitu saya pamit ya. Astaga, kenapa rumahnya tiba-tiba jadi rubuh begini? Sepertinya ini memang benar-benar ajab untuk aku. Bahkan rumah yang kokoh sekalipun tiba-tiba runtuh. Aduh, kok saya jadi merinding gini ya? Tiba-tiba aja rumahnya roboh. Yana juga seakan-akan gak peduli sama rumah ini.
Bila, kebetulan banget nih kita ketemu di sini. Kamu mau kemana? Aku nyariin kamu. Ada hal yang mau aku omongin sama kamu. Ini semua tentang Riana. Riana? Kenapa sama dia? Dia nggak kenapa-napa kan? Aku dengar dari tetangganya dia sering ribut besar sama suaminya. Itu semua karena suaminya nggak kerja. Sedangkan Riana harus beresin rumah tiap hari dan juga kerja. Ternyata Riana semenderita itu ya. Aku pikir selama ini dia baik-baik aja, tapi nyatanya enggak. Iya, aku pikir juga gitu. Dan kamu tahu apa yang lebih kaget? Riana pergi meninggalkan rumah Doni. Hah? Serius kamu? Terus sekarang Riana pergi kemana? Aku nggak tahu kalau soal itu. Soalnya tetangganya Riana juga nggak tahu dia pergi kemana. Yang jelas pagi-pagi banget dia pergi dari rumah. Terus nih ya, tiba-tiba rumahnya Doni roboh. Aduh, kenapa banyak banget kejadian yang bikin kaget sih? Aku nggak peduli deh mau rumahnya Doni roboh ataupun enggak. Yang aku pikirin sekarang itu Riana. Aku khawatir sama dia. Sama, aku juga khawatir sama dia. Tapi kita nggak tahu dia ada di mana. Gimana caranya kita bisa nemuin dia? Apapun caranya kita harus temuin Riana. Riana itu temen aku nggak bisa biarin dia sendirian kayak gitu. Ini awal yang baru. Aku harus hidup dengan tanggung jawab tanpa bergantung pada siapapun lagi. Ternyata benar apa yang dibicarakan orang-orang. Kalau menikah itu memang harus punya persiapan yang matang, bukan hanya dari segi materi, tapi juga dari mental. Seharusnya aku mempertimbangkan banyak hal sebelum menerima lamaran Doni. Married is scary. Itu memang nyata kalau kita menikah dengan orang yang salah. Halo, Pina, kenapa? Halo Riana, kamu di mana? Aku dapat kabar dari Bila tadi, katanya kamu pergi ninggalin rumahnya Doni. Terus kalian bertengkar hebat. Dari tadi juga aku telepon kamu nggak diangkat. Kamu ada di mana sih? Nanyanya satu-satu dong, aku bingung harus jawab yang mana dulu. Pina, aku baik-baik aja. Sekarang aku ada di tempat yang baru. Iya, tapi di mana? Cepat kasih tahu aku harus nyamperin kamu. Nanti aku kirim alamatnya ya. Pina, seharusnya sejak awal aku dengerin apa kata kamu. Mungkin semuanya nggak akan terjadi kayak gini. Aku benar-benar menyesal. Jangan ngomong kayak gitu. Semua yang terjadi di hidup kita pasti ada hikmahnya. Anggap aja semua ini adalah pembelajaran agar kita bisa menjadi orang yang lebih dewasa. Iya, kamu benar. Dari sini aku belajar banyak hal tentang sebuah pernikahan. Pernikahan bukan hanya sekedar menggelar sebuah acara, tapi tentang bagaimana kita bertahan hidup dan mengerti arti kehidupan bersama seseorang. Ih, kamu bikin aku pengen nangis deh. Cepetan deh kirim alamat kamu. Aku pengen denger semua curhatan kamu. Iya, ini aku kirim ya. Aku tutup dulu, nanti aku kirim alamatnya. Soalnya aku mau beres-beresin dulu baju. Pokoknya kamu harus kirim alamatnya. Aku gak mau tahu. Mari kita menatap hidup yang baru.